avait une moustache. Hai Sobat Movie, apa kabar kalian semua? Saya harap kalian sehat ya. Selamat datang buat kalian yang baru pertama kali mampir ke channel ini. Saya harap kalian betah dan akan support channel ini supaya makin berkembang. Nah, di video kali ini kita akan merangkum alur cerita film bergenre war yang berjudul 15 Minutes of War. Film ini berdasarkan pada kisah nyata yang terjadi di tahun 1976 di sebuah tempat terpencil negara Afrika di Djibouti, yang pada saat itu wilayah ini masih menjadi koloni Prancis. Menceritakan sekelompok pemberontak Somalia yang menyandra sebuah mobil bus sekolah berisi 21 orang anak-anak Prancis dan juga seorang guru. Dan karena hal itulah, para sniper dan penembak jitu Prancis berkumpul dan akan melakukan misi untuk menyelamatkan para sandera. Nah, gimana kelanjutan ceritanya? Apakah para sandera bisa diselamatkan? Oke, sebelum kita ke alur ceritanya, seperti biasa, ambil posisi yang paling nyaman, duduk sila jongkok rebahan, siapkan sedikit cemilan dan jauhkan semua pikiran dari mantan. Langsung aja 1, 2, 3, let's boom. Scene awal terlihat sebuah bus sekolah dan sopirnya bernama Franco menjalani rutinitas seperti hari-hari biasanya, menjemput anak-anak untuk pergi ke sekolah di Djibouti. Sementara di sekolah terlihat bu guru cantik bernama Jen yang baru tiba di sekolah untuk mengajar di hari itu. Hari itu tepat di hari Selasa 3 Maret tahun 1976. Ketegangan pun mulai terjadi ketika bus sekolah yang sedang menjemput Bernard, salah satu murid sekolah. Tiba-tiba datang pemberontak Somalia yang membajak mobil tersebut dan meminta untuk membawa mereka ke perbatasan Somalia. Di saat pembajakan mobil tersebut, ayah Gary melihat kejadian itu dan berusaha untuk menolong. Namun karena mobil melaju dengan cepat, ia tidak bisa. Sementara di kelas, bu guru cantik mulai bingung dan khawatir karena belum ada satupun murid yang datang di kelasnya. Kembali ke bus yang terus melaju mengikuti instruksi dari pemberontak Somalia tersebut, tiba-tiba di tengah perjalanan seorang murid yang bernama Bernard yang kebingungan dan takut juga bertanya kepada salah satu pemberontak itu, apakah mereka tidak akan pergi ke sekolah. Hal itu membuat salah satu pemberontak kesal dan langsung memukulnya sampai terluka. Tak lama kemudian terlihat dua mobil tentara Prancis yang berusaha memberhentikan mobil bus yang disandra. Para pemberontak yang melihat itu terus mengancam dan menyuruh Franco untuk melaju lebih cepat lagi. Namun usaha tentara tersebut gagal. Mereka pun akhirnya menghubungi tentara perbatasan untuk menutupi pintu perbatasan dan menyiapkan ranjau paku. Akhirnya mobil tersebut berhenti tepat di perbatasan Prancis dan Somalia setelah mobil bus itu menginjak ranjau paku. Pemberontak yang mulai panik akhirnya membebaskan Franco dan menyuruhnya untuk pergi ke pos militer dan menyuruh militer untuk pergi dari perbatasan itu. Berpindah scene di rumah sakit, terlihat sebuah keluarga yang lebih tepatnya ini keluarga Kapten Andre sedang menjaga putrinya yang sakit setelah operasi radang usus buntu. Namun tiba-tiba perawat memanggilnya karena ada telepon untuk Kapten Andre. Setelah menerima telepon tersebut yang memberikan misi untuknya menyelamatkan pemberontakan yang terjadi, akhirnya Kapten Andre menghubungi rekan-rekannya bernama Pierre, Lorca, Camper, dan Larin. Scene berlanjut ketika Andre menemui kedutaan besar Prancis bernama Michel. Michel ini menjadi pengatur rencana penyelamatan itu. Ia juga menjelaskan bahwa aksi penyelamatan ini akan ada penasihat militer dari Amerika, dikarenakan 3 murid yang disandra berasal dari Amerika. Setelah itu Andre dan rekan lainnya pergi secara diam-diam dan menggunakan pesawat komersil supaya tidak menarik perhatian Dewan Pers. Sesampainya di Afrika, Andre dan rekan-rekannya telah ditunggu oleh Phillips, penasehat Amerika yang akan ikut ke misi penyelamatan itu.
Di sisi lain, bu guru cantik Jen datang ke perbatasan di Djibouti untuk berusaha menjadi negosiator. Namun kapten tentara yang ada di perbatasan itu tidak mengizinkannya karena itu bukan tugas bu guru. Melihat penjagaan lengah, akhirnya bu guru Jen lari dan menerobos pengamanan tersebut dan pergi ke tempat penyanderaan itu. Ia pun langsung dihentikan oleh pimpinan pemberontak tersebut bernama Barkat. Jen yang datang menjelaskan bahwa dia hanya seorang guru dan ia juga berjanji untuk membantu pemberontak tersebut menenangkan dan mengurus anak-anak. Akhirnya Barkat menyetujuinya dan membiarkan bu guru Jen masuk ke mobil bus sandranya. Scene berpindah ketika Kapten Andre dan rekan-rekannya sampai di Djibouti yang langsung disambut oleh Jenderal Paprat yang menjadi komando di daerah sandraan tersebut. Tentara-tentara di sana banyak yang meremehkan Kapten Andre dan rekannya. Setelah Jenderal Paprat memberikan sedikit informasi kepada Kapten Andre pun mencoba mendekati bus yang disandra untuk melihat medan di sekitarnya. Namun ketika Andre yang mendekati bus itu, tiba-tiba Jen datang dan melihatnya. Ketegangan pun terjadi, lebih-lebih ketika lampu sorot dari arah Somalia menyorot ke bus yang disandra. Hal itu membuat Andre lari terbirit-birit seperti tikus yang dikejar kucing. Untungnya dia bisa kembali tanpa ketahuan pemberontak Somalia itu. Dengan sedikit informasi yang Andre dapatkan dari penyelinapan itu, dia kembali menemui Jenderal Paprat untuk menjelaskan medan di penyanderaan dan Kapten Andre pun berinisiatif untuk menembak pemberontak itu secara bersamaan, sehingga tidak akan ada balasan tembakan dari pemberontak itu. Namun di sini Jenderal Paprat tidak yakin dengan keputusan itu. Lebih lagi, hal semacam itu sudah pernah dilakukan Andre dan hasilnya tidak sempurna. Berpindah ke bus sandraan di mana bu guru Jen yang sedang berbincang-bincang dengan Barkat, pimpinan pemberontak. Jen mengatakan bahwa ia melakukan apapun untuk melindungi murid-muridnya. Sementara Barkat mengatakan bahwa dia juga seorang guru dan sangat peduli pada anak-anak, tapi anak di negaranya. Scene berlanjut ketika Andre dan rekan-rekannya mempersiapkan senjata untuk keperluan misinya. Namun tiba-tiba mereka ditelepon dari pihak Paris yang diwakilkan Michel yang menginginkan mereka menembak jika hanya ada satu pemberontak. Walaupun sudah dijelaskan berkali-kali oleh Andre dan Jenderal Paprat, Michel pun tetap tidak mengizinkan mereka untuk melakukan misinya. Keesokan harinya dengan anggota lengkap, Kapten Andre pergi ke tempat lokasi yang akan dijadikan tempat mereka sembunyi dan menembak pemberontak itu. Setelah sampai, mereka langsung bersiap dan membagi target masing-masing untuk menembaknya. Ketika mereka sudah membidik pemberontak itu, lagi-lagi pihak Paris tidak mengizinkan mereka melakukannya. Rekan-rekan Andre yang mendengarnya sedikit kesal dan akhirnya mereka harus menunggu lagi di bawah teriknya matahari. Sedangkan di perbatasan Somalia terlihat tentara yang sudah mulai berdatangan dan bersiap-siap. Di sisi lain, Letnan Rahmani mengantarkan suplai makanan untuk anak-anak di bus sandranya. Tapi yang tidak disangka, Letnan Rahmani menjadi korban pertama di bus itu. Dia ditembak mati oleh Barkat, pemimpin pemberontak Somalia. Kapten Andre dan rekan-rekannya yang melihat kejadian tersebut sangat menyesalinya karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk dapat menolong Letnan Rahmani. Cerita berlanjut ketika bu guru Jen menemui Barkat dan meminta untuk membawa Bernard ke perbatasan dikarenakan kondisinya yang semakin memburuk. Tak sengaja dia mendengar percakapan pemberontak tersebut di mana akan ada bus yang datang di malam hari untuk mengevakuasi mereka. Sementara Kapten Andre bersama Lorca pergi ke posko perbatasan lagi untuk menemui Jenderal Paprat. Jenderal Paprat yang kesal karena Letnan Rahmani tewas menyarankan untuk membawa mundur pasukan Kapten Andre, namun Kapten Andre terus meyakinkan untuk terus melakukan misinya. Kemudian Kapten Andre meminta Philip, si agen CIA, untuk ikut ke misinya menjadi penembak ke-6 dan ia juga membutuhkan seseorang berada di bus untuk menenangkan anak-anak di sana. Ketika mereka sedang berbicara, tiba-tiba bu guru Jen menghampiri mereka. Ternyata bu guru Jen diperbolehkan untuk membawa Bernard ke posko perbatasan. Di sini Jen meminum sembari menjelaskan keadaan yang sebenarnya di bus pemberontak tersebut. Dan Jen juga mengatakan bahwa anak-anak Sandra akan dibawa ke Somalia pada malam hari nanti.
Di sini Andre mengatakan rencananya kepada Jen. Namun Jen merasa mustahil untuk dapat menenangkan anak sebanyak itu di saat peperangan, kecuali anak-anak itu diberi obat bius. Dari ucapannya tersebut, Kapten Andre yang mendengarnya langsung memutuskan untuk melakukan rencana itu, dengan menyuruh Lorca menyiapkan obat bius dan memasukkannya ke air mineral. Akhirnya Jen pun kembali ke bus dan membagikan air mineral itu ke anak-anak di sana. Sementara Kapten Andre dan rekan-rekannya kembali bersiap dan mengawasi pergerakan pemberontak Somalia di bus itu untuk menembak mereka secara bersama-sama. Namun ketika mereka mengawasinya, mereka melihat sebuah bus datang dari perbatasan Somalia yang akan mengangkut sandera-sandera tersebut. Kapten Andre pun langsung berkomunikasi dengan Jenderal Paprat dan meminta persetujuan melakukan aksinya. Namun lagi-lagi hal itu tidak disetujui pihak Paris. Kapten Andre tidak diizinkan untuk menembak para pemberontak itu. Di sini Kapten Andre pun melakukan diskusi bersama rekan-rekannya dan Kapten Andre pun mengambil keputusan untuk melakukan aksinya dengan menembak secara bersama-sama. Karena ia takut mobil bus yang datang akan lebih dahulu untuk membawa sandera ke Somalia. Tanpa arahan dan persetujuan dari pihak Paris maupun Jenderal Paprat, akhirnya Kapten Andre dan rekan-rekannya menembak para pemberontak tersebut. Dengan satu kali tembakan yang dilakukan mereka, akhirnya para pemberontak itu tewas seketika. Kekacauan pun langsung terjadi di perbatasan Somalia ketika mereka mendengar suara tembakan. Bu Guru Jen yang sedang membangunkan anak-anak untuk dievakuasi, tiba-tiba datang satu pemberontak dan ingin menembak Jen. Tapi untungnya tembakan dari Laren tepat mengenai pemberontak itu. Para pemberontak yang melihat kegaduhan itu akhirnya mengetahui keberadaan sniper Kapten Andre dan perang pun terjadi. Para pemberontak menembaki mereka dengan membabi buta, namun karena mereka bukan sniper abal-abal, mereka bisa mengatasi perlawanan pemberontak walaupun dalam perang terbuka. Dengan skill dan aim yang tinggi, mereka bisa headshot dalam satu kali tembakan. Dan akhirnya setelah Laren menembak pemimpin pemberontak itu, mereka pun mundur. Alhasil Kapten Andre dan rekan-rekannya berhasil menyelamatkan para sandera itu. Namun ketika Bu Jen melihat ada salah satu murid bernama Lois yang terkapar lemah, Ibu Jen pun sedih. Cerita berlanjut ketika mereka semua kembali lagi ke pos perbatasan Prancis dan menyerahkan anak-anak kepada keluarganya. Di sana semua prajurit yang awalnya meremehkan, akhirnya hormat kepada Kapten Andre. Penghormatan tersebut dilakukan karena Kapten Andre dan rekan-rekannya berhasil melakukan misi penyelamatan itu. Nah, gimana Sobat Movie untuk di alur cerita film kali ini? Semoga kalian bisa sedikit terhibur ya. Buat kalian yang ingin request film, kalian bisa komentar aja di kolom komentar. Dan untuk di video kali ini saya rasa cukup sekian dulu ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share video ini. Silahkan kembali ke rutinitas kalian masing-masing. Lanjut tidur, nonton TV, makan nasi, arisan, ngerumpi, minum kopi, ngelanjutin mimpi. Ya terserah kalian. Mari kita ramaikan penutupan ini. 1, 2, 3, let's boom.